One Kawan TV1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama dengan Bang TB, ya, kami akan membahas mengapa ya Presiden ke-7 Ya. itu perlu diadili. Ya, di kerangkeng. Harus di kerangkeng. Ya. Bang Taufik Bahudin mungkin akan menjelaskan secara rinci dan detail untuk semua pemirsa. Silakan Bang. Kita lihat ke belakang. Apa yang terjadi, masalah amburadulnya Republik sekarang ini adalah hasil kerja dari Jokowi selama 10 tahun. Yang paling jelas yang tidak bisa dihindari adalah munculnya aguan. Orang bisa memagari laut, bukannya satu daerah saja, tapi sampai ke Jawa Timur. Kok bisa, kok didemin? Semua pejabat yang terkait dijinakan oleh aguan. Pertanyaan, kok aguan bisa? Karena dia didukung oleh Jokowi. Ekstrim. Bukan tidak mungkin Jokowi punya saham di sana. Aguan nyetor mana ada orang kayak aguan orang bisnis melakukan surgatu gratis, nggak ada. Kalau sampai aguan bisa ketemu ngobrol ke Jokowi di bisnis, itu nggak sederhana ceritanya. Seorang bisnismen bisa ketemu presiden itu jalannya panjang, itu investasinya besar. Saya dulu juga di bisnis, ngerti saya. Jadi udahlah, jangan belagak pilon, jangan saya udah bilang aja Jokowi itu lihai, jangan percaya dengan tampilan dia, bajunya sederhana segala macam, dia terima setoran. Rame itu di persis di CCR apa namanya gue kagak tahu itu. Ya jelas kok koruptor nomor berapa di dunia. Nomor 2. Nah nomor 2 udah. Jadi jangan tertipu dengan penampilan ecek-ecek pura-puranya itu sederhana, jujur, ini segala macam. Kan saya ulangi berkali-kali, anaknya Kaisang lepas kendali kelihatan. Nah itulah, menantunya bisa sekolah ke Amerika, duit dari mana? Naik pesawat charter, orang temennya. Nah bisa punya temen yang bisa jadiin pesawat. Kalau nggak ada, udahlah. Kita sama yang orang bisnis mesem-mesem semua itu. Paham kita. Jokowi lah nggak terima duit. Aguan ngapain bisa deket-deket? Kita kepik 2, coba lihat. Tanah diuruk itu. Aguan bisa bersih marjarela. Empang diuruk. Empang diuruk segala macam. Sungai diuruk. Sehingga orang petani tidak bisa lagi menanam padi. Kemudian dirampas. Iya, dan kok pejabat diam aja. Konon kabarnya 3 lurah sudah terima duit sampai pejabat lokalnya. Kenapa aguan begitu berani? Karena didukung oleh Jokowi. Simpel lah. Pengusaha atau swasta jadi berani, kalau nggak ada backing penguasa nggak mungkin. Lupain aja, gampang lah. Jokowi itu lihai, saya udah cukup sekali ketipu lah ya. Udah paham saya. Ya, itulah ya, makanya artinya banyak data yang mendukung agar dia di kerangkeng. Ya itulah. Nah sekarang demo-demo diributin Prabowo baru 100 hari 200 hari udah orang zaman Jokowi mahasiswa nggak turun, yang ngegerakin siapa? Cek, bukan nuduh saya. Mahasiswa niatnya baik, tulus segala macam, tapi kalau zaman Jokowi nggak ada yang bergerak sih. Kenapa? 10 tahun. Beberapa bulan lah Bang, Agustus ini. Terutama iya, kenapa tidak inten? Wallahu alam. Nah itulah, kok Prabowo baru sebentar, arahnya bukan seret adilin Jokowi, arahnya geruduk Prabowo, kan jadi nggak benar. Prabowo tidak akan korupsi, saya kenal beliau. Prabowo tidak akan bisa dibayar, saya kenal beliau. Bahwa dia tidak punya tongkat Nabi Musa untuk segala instan bisa beres, apa yang dia kacau balaukan oleh Jokowi dalam 10 tahun, saya nggak tahu. Tapi ada yang teriak kan, lihat di medsos Jokowi, Prabowo teriak hidup Jokowi. Kan ada yang guyonan, wah dia didukunin nih, ada yang nggak tahu. Tapi ya nggak tahu lah, saya nggak ini. Wallahu alam ya. Artinya beberapa hari terakhir ini reaksinya membuat masyarakat meradang. Iya. Lihat videonya Hasyim. Ya. Itu di medsos jelas betul Hasyim ngomong berapa menit tuh, bagaimana dia bantu Jokowi bolak-balik, nggak ada terima kasihnya. Hasyim rame cari videonya. Hasyim bicara terbuka, sangat jujur. Saya kenal beliau. Cek lah. Itu bantuan sejak mau jadi gubernur kan Bang? Saya tahu betul.
Saya pun bantu Jokowi lagi mau jadi gubernur, Hasyim ada di situ. Saya ingat Pak Hasyim cerita ke saya, Pak Jokowi ditegur sama Pak Hasyim, Pak Jokowi selamat ya kalau jadi gubernur, terima kasih dong sama Pak Prabowo, kan Pak Prabowo bantu. Apa nyautnya? Demi Allah, Pak Prabowo bilang, loh kok saya terima kasih, saya nggak pernah minta dicalonin kok, ada saya di situ. Nah, demi Allah Pak Hasyim ngomong begitu. Orang kayak apa? Itu satu. Kedua, bohongnya, daftar bohongnya banyak. Dan dia tidak merasa salah, tidak minta maaf. Ini kualitas orang apa? Dari sisi nilai-nilai hidupnya, prinsip hidupnya, ini adalah orang yang nilai hidupnya, prinsipnya membuat dia berperilaku berbohong itu tidak apa-apa. Dan berbohong itu tidak memalukan. Karena dia perlu minta maaf, tidak perlu dikoreksi. Itu gambarannya gampang. Kebetulan saya belajar mengenai yang namanya soft skill, life values, quality, brain and mind. Orang tuh kayak apa? Kalau orang mikir gini itulah kelihatan. Jadi nggak usah ngeles lah ya. Saya sempat dekat beliau juga. Dia lihai itu aja. Licik bang. Ya iya, bahasa sopannya lihai. Bahasa kasarnya licik, kira-kira begitu. Dan bisa sedemikian membuat orang menjadi tersandera di ujungnya. Nah itu dia. Kepres yang PKI cuman korban. Dalam G30 S65 siapa yang ngeluarin? Tahun berapa dikeluarin? 2024. 23 ya? 24 dia ngomong. Bulan SK Kepresnya bulan Februari. Kepres 28 bulan Februari keluar, saya ingat itu. Itu diam aja DPR juga. PKI ada korban. Nah itu PKI gak baru lah, mau diapain? Diam aja. Orang Jawa bilang meneng wae kowe. Nah, ya jadi itulah ya artinya trik-triknya yang menggambarkan bahwa dia lihai, istilah abang lihai ya. Iya. Ya siapa? DPR sudah dikudeta bahasa sopannya. Jadi lembaga-lembaga hukum sudah dikudeta. Polisi sebagai suatu institusi sudah dikudeta. Sehingga tidak juga bisa bergerak. Mau lapor polisi ya, polisinya udah dikendaliin mau gimana? Mau dibongkar? Udah nggak ada cerita bang, polisi mengayomi rakyat. Oh, udah lupain aja lah. Yang baik masih banyak polisi, cuman tapi nggak tampil. Tidak ditampilkan. Udah gampang lah. Ya. Kalau yang baik itu tampil pun dibuat tidak bisa bersuara, tidak bisa kan di lingkungan yang nggak baik ya. Kenapa Pak Jenderal baik-baik? Tapi tidak tampil. Tidak tampil. Kalaupun ada di posisi dibuat tidak bisa berbuat sesuatu karena di lingkungan yang mengendalikan, mengunci apa yang bisa. Gampang lah udah. Kenapa polisi? Karena hukum mulai dari sana. TNI udah sapu bersih yang Prabowo diganti. Sebagai institusi belum bisa ya, tapi oknum-oknumnya sudah disapu bersih oleh Prabowo. 300. Udah nggak, iya dia berapa lah silakan dikerjakan. Nah, ada 2 jenderal yang pejabat, satu kan wah dari TNI AU itu, wah itulah. Nah namanya siapalah silakan. Satu lagi yang jadi dirut ini, udahlah paham gitu lah. Nah itu kan Prabowo diberitahu polisi kan institusi yang kena. Dan riset 2015 yang dipaparkan oleh teman saya terbuka, namanya SA, yang bikin LBP ngamuk-ngamuk, sudah dibilang risetnya menunjukkan polisi dikudeta, dikendalikan. Setelah ini ya kejadian, dalam arti nggak usah berkutik, dikendalikannya kejadian. Baru sekarang saya bilang, waduh Masya Allah, bener tuh tahun 2015 sudah diindikasikan. Demikianlah ya Bang ya, artinya prosesnya bertahap tapi pasti dan di ujungnya akhirnya seperti sekarang. Ya, kenapa? Jawabannya sederhana. Jokowi dengan PKI gaya barunya melakukan segala sesuatu secara terencana, terprogram, sistematis, menyeluruh dan lain sebagainya. Sedang kita sebagian menanggapinya reaktif dan instan. Kalau belum meledak, belum kena, meneng wae. Udah kena baru meledak, dan meledak itu instan, tidak ada rencana. Jadi mahasiswa dengan niat baiknya dan bersih harus lebih mengarah kepada bagaimana menekan pemerintah agar mengkerangkeng Jokowi sebagai PKI gaya baru. Bukan ngobok-ngobok ngeributin Pak Prabowo dengan Indonesia gelap. Gua nggak ngerti. Kami kembali saya mengatakan, mahasiswa mau ketemu, kita ngomong. Saya siap. Dan suatu hari terwujud ya Bang. Iya. Artinya kita mengingatkan mahasiswa bahwa
veritas, probitas, dan justisia tetap harus diperjuangkan. Betul. Ya. Dan mahasiswa mesti tidak bisa dibayar, tapi kalau dibohongin bisa. Itu Wallahu aja. alam. Mestinya ya. Ya. Terima kasih, barangkali Ya. ini pesan buat kita semuanya lah. Ya. Jadi kembali lagi, veritas, probitas, Justisia. justisia itu terus diperjuangkan, ya. Dan jadi pegangan kita Ya, bersama. Jadi berjaga untuk melawan rezim yang zalim ini. Iya, PKI Gak Baru buntutnya Jokowi dikerangkeng. Amin. Amin. Ya. Tanggung jawabnya banyak. Kita cukupkan sampai di sini, Bang. Baik, Terima kasih terima- banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Veritas, probitas, Probitas, justisia. justisia. One Kawan TV 1.